Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi ya ke praktikum Tradekasi 1 pada modul sekarang, modul 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang LP ekonomi gerakan. Sebelumnya, ekonomi gerakan adalah sebuah analisis yang dilakukan terhadap beberapa gerakan bagian badan, pekerja atau operator dalam menyelesaikan pekerjaannya. Nah, mungkin kalian juga udah pada tahu ya apa yang dimaksud dengan ekonomi gerakan. Terus tujuannya juga pasti nggak jauh dari definisinya. Nah, buat tujuannya agar yang tidak efektif gerakannya gitu dapat dikurangi atau dihilangkan sehingga dapat menghemat waktu kerja dan dapat menghemat pula pemakaian alat atau fasilitas tersedia. Nah, buat LP ekonomi gerakan ini ada beberapa tahapan dan beberapa bagian. Untuk analisis ekonomi gerakannya, ada ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia, terus ada juga ekonomi gerakan pengaturan tata letak tempat kerja, terus ada ekonomi gerakan dihubungkan dengan perancangan peralatan, terus kita juga nanti akan membuat standar operasional prosedur SOP untuk pembuatan GIPO kemarin. Nah, untuk agar tidak lama, kita mulai ke pembahasan yang pertama. Untuk pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang ekonomi gerakan dihubungkan dengan tubuh manusia. Nah, pada ini terdapat beberapa tabel yang tersedia dengan detail sebagai berikut. Ada kedua tangan dimanfaatkan sepenuhnya, terus ada kedua tangan memulai dan mengakhiri gerakan pada saat yang sama. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan ini tuh kalian isi kesesuaian sama tahap pengerjaan kemarin waktu si operator produksinya apakah sesuai apa enggak gitu ya. Nah, misalnya saya contohin pada bagian nomor pertama, kan ini definisinya kedua tangan dimanfaatkan sepenuhnya. Nah, kalian amati seperti apakah tangan operatornya tuh kayak tangannya tuh bergerak bersamaan atau salah satu tangan tidak efektif. Nah, nanti kalau misalnya bersamaan atau dimanfaatkan sepenuhnya, kita checklist di bagian ya. Kalau misalnya tidak, ya checklist di bagian tidak juga. Terus kalian juga berikan alasan pendukung jika dilakukan atau alasan koreksi jika tidak. Nah, untuk pengerjaan yang lainnya juga sama seperti itu. Lanjut untuk pembahasan yang kedua, ada ekonomi gerakan pengaturan tata letak tempat kerja. Nah, kalau pada bagian ini lebih ke si operator dengan tata letak tempat kerjanya. Nah, kalian bisa lihat-lihat juga ya definisinya kayak tadi. Untuk pengerjaan juga kayak tadi, kayak kalian cermati dulu apa definisinya, terus nanti kalian analisis dilakukan atau tidak. Terus berikan juga alasan pendukungnya. Meskipun tidak juga ataupun iya juga, kalian tetap berikan alasannya. Nah, untuk ini juga sama, untuk ekonomi gerakan dihubungkan dengan perancangan peralatan. Nah, kalau yang ini mah lebih ke alat yang dipakai itu. Untuk kemarin si operator untuk produksiannya kayak gitu. Jadi, kalau yang pertama, itu lebih ke si gerakan si tubuh operatornya. Kalau misalnya yang kedua, itu lebih ke operator sama si tata letak si peralatannya. Sementara yang untuk yang ketiga, nah ini lebih ke operator sama si perancangan si peralatannya. Nah, buat yang di sini kayak lebih ke misalnya yang nomor 1 ya, kayak mempunyai lebih dari satu kegunaan. Kalau misalnya dimisalin biar gambar kalian, misalnya si penggaris tuh nggak cuma satu fungsi. Misalnya kemarin dilakukan buat ngukur, terus bisa juga dilakukan dengan untuk memotong kertas. Nah, bisa kan kayak gitu. Nah, kalau misalnya enggak juga nggak apa-apa gitu. Kalian tidak atau ya. Pokoknya kalian untuk ekonomi gerakan, analisis dulu, cermati, terus nanti lihat apakah dilakukan apa enggak, terus nanti kalian berikan keterangan alasannya.
Untuk selanjutnya, kita akan membuat standar operasional prosedur atau kita sering kita dengar dengan sebutan SOP. Nah, buat di sini kalian langsung aja ke tujuannya ya. Nah, kalian untuk membuat SOP ini tuh tujuannya buat apa gitu? Kalian iniin sendiri kalau misalnya dibuat untuk memastikan setiap proses pembuatan Giftbox dilakukan secara konsisten dan efisien, atau misalnya dilakukan untuk menciptakan barang-barang yang barang produk yang tidak ada reject atau apa gitu. Nah, tujuannya. Jadi kalian tiap kelompok beda-beda ya. Terus untuk pihak terkaitnya juga SAP tuh nggak harus satu gitu. Ada SOP tentang si operator produksi, terus ada juga si supervisor, terus ada buat si SOP pihak lain. Nah, buat kita di sini pihak operatornya kita samain aja jadi operator produksi. Terus kalian juga ya masukin gambar produk di boxnya di sini. Terus lanjut ke tahapan produksian. Yang pertama ada persiapan bahan baku. Nah, buat di sini kalian masukin komponen apa saja yang dibutuhkan untuk membuat satu gift box. Nah, misalnya kemarin kan ada kertas scrapnya, ukurannya berapa gitu ya masukin. Nah, ini tuh enggak segeblek gitu, jadi si kertasnya teh buat satu produk teh segimana gitu, misalnya 10 kali 15 misalnya ya, dalam satuan sentimeter, terus banyaknya juga dalam satuan unit. Nah, kalau misalnya kan kemarin ada kertas scrap, terus ada tali. Buat tali kita pakainya 2 ya, terus ada juga mika kayak gitu, terus ada juga tali pita maaf. Nah, terus kalian masukinnya ukurannya sesuaiin. Terus buat bagian perakitan, ini tuh kayak ngejelasin tentang langkah-langkah pembuatan giftboxnya. Misalnya kemarin kita ngeiniin si proses memotong kertas scrap, terus kayak proses memotong tali, terus nah buat jumlahnya juga kalau misalnya kemarin kan kertas scrap cuma satu ya, jadi di sini juga cuma satu. Terus misalnya di sini si talinya kegiatan proses memotong tali, di sini jumlahnya juga 2, kayak sesuaiin juga. Nah, buat perakitan ini kalian sesuaiin si tahapannya sesuai OPC. Terus selanjutnya ada produk jadi. Nah, setelah proses perakitan selesai, maka selanjutnya ke tahap pemeriksaan dan penyimpanan. Buat ini kita itu aja ya, terus kayak dibuat oleh nama. Nah, ini misalnya oleh kelompok 10 misalnya. Terus jabatannya apa? Misalnya operator produksi. Untuk parafnya kita lewatin saja. Jadi kalian cuma ngisi di bagian dibuat oleh. Terus setelah itu kita adakan evaluasi dan perbaikan. Nah, evaluasi dan perbaikan di sini kita akan mengevaluasi dan memperbaiki soal ekonomi gerakan yang telah kita buat sebelumnya, yang dari atas yang 3. Nah, di sini kita akan menjelaskan temuan utama gitu. Misalnya gerakan tangannya tidak sinkron atau tata letaknya alat yang kurang ergonomis. Terus kita berikan rekomendasi perbaikan. Misalnya menyesuaikan si posisi alat kerjanya untuk mengurangi waktu pencarian. Misalnya bisa juga merancang ulang peralatan agar lebih mudah digunakan. Nah, kalian juga boleh kayak nambahin foto misalnya si alatnya tata letaknya harusnya mah kayak gini atau kayak gimana. Terus kalian juga bisa bikin diagram yang buat itu yang di Visio si alatnya kayak gimana. Nah, itu bebas, kalian bisa ngelakuin apa enggak.
Terus, udah ini, kalian buat penutup dan kesimpulan. Di sini, kalian berikan kesimpulan tentang implementasi ekonomi gerakan dalam pembuatan Gitbox. Jelaskan bagaimana prinsip ini meningkatkan efisiensi dan kualitas kerja, serta tambahkan juga saran untuk penerapan lebih luas dalam dunia industri. Nah, untuk LP ekonomi gerakan, udah selesai. Jika ada hal-hal yang masih bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan di grup atau bisa japri kepada asisten terkait. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.